pemerintah yang selalu menyaring, memfilter, dan tidak memberitakan yang sebenarnya. Jadi menurut mereka ini bukan demokrasi lagi. Kalau Anda tidak tahu, apa yang terjadi yang sebenarnya di antara partai ini, kita jangan sembarang bicara. Karena partai AfD ini bukan partai main-main. Saya, eee, sebenarnya netral untuk semua partai, tapi saya berbicara apa adanya, apa yang sebenarnya terjadi. Supaya, channel saya itu ditonton orang, banyak clickbait-nya ya. Tidak, aku tidak memerlukan hal seperti ini. Halo teman-teman YouTube yang terkasih, apa kabar semuanya? Baik-baik? Sehat-sehat? Bagi yang belum kenal, saya bernama Monica, hidup di Jerman, dan saya sudah bikin vlog ya harian saya. Jadi diselingin dengan berita-berita terkini serta kejadian-kejadian nyata yang real, baik itu jelek ataupun menggembirakan, itu saya beritakan juga ya teman-teman. Dan kebetulan ada subscriber atau penonton yang memberi komentar ya. Eee, Mungkin dia baru ya, jadi dia belum ikutin channel saya cukup lama. Jadi channel saya sudah dibuka setahun lebih ya, hampir 1,5 tahun. Jadi saya sebenarnya di antara, vlog bersih-bersih, masak-masak, kadang jalan-jalan, kadang di mobil, saya, sering juga memberitakan, kenyataan di Jerman ya, atau duduk di rumah ngobrol-ngobrol. Mungkin dia belum nonton, jadi dia berkomentar seperti ini, "Ci sepertinya, eee, Ci cuman, memberitakan, hal-hal yang baik tentang Jerman ya. Saya juga pengen mendengarkan hal-hal yang, jelek tentang Jerman ya." Jadi teman-teman di sini saya mau mengklaim ya, disclaimer, sebenarnya ya saya itu orangnya tidak pernah mempersiapkan untuk memberitakan apa saja yang terjadi, yang heboh atau yang kontroversial di Jerman. Dan, mmm, memberitakan hal yang tidak baik juga bukan untuk dicari-cari kejelekannya ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita mau berbicara secara hati nurani, Jerman itu sudah banyak mendingnya dari negara-negara lain ya. Nah, walaupun di Jerman, eee, orang-orangnya atau warga-warganya itu, masih saja tidak puas dengan pemerintahannya yang sekarang, memang itu kenyataan teman-teman. Karena menurut saya, eee prinsip, politik sekarang ya, di mana-mana, di seluruh dunia itu sudah tidak murni ya, yang namanya demokrasi ya. Jadi, warganya itu menuntut demokrasi yang murni. Sepertinya hal ini hanyalah impian bagi saya ya. Mana ada demokrasi yang murni ya. Karena yang menyelenggarakan demokrasi ini kan orang ya. Yang namanya orang itu selalu banyak masalahnya. Teman-teman setuju nggak? Heeh. Jadi karena berhubung kebetulan saya tinggal di Jerman, jadi yang saya lihat sehari-harinya kenyataannya seperti itu baru saya beritakan, dan saya bukan mengada-ngada juga. Atau saya memberitakan hal yang baik, itu bukan berarti saya mendewa-dewakan Jerman ya. Bukan teman-teman. Jadi saya, ngomong apa adanya, ya tidak boleh mengingkari hati nurani saya juga kan. Jadi, eee, pertama-tama saya ingin, apa ya, memberikan pendapat saya ya, apa artinya itu, tanggapan saya bahasa Indonesianya ya. Nah, sebenarnya, eee, keinginan orang Jerman untuk, apa ya, mereka itu terlalu idealis menurut saya ya.
Mana ada sih, pertama mereka menuntut demokrasi yang murni, itu tidak mungkin. Kita tahu bahwa, sistem demokrasi di Jerman ini adalah sistem demokrasi parlementer kan. Nah, jadi ada, partai oposisi yang sudah berjuang lebih dari 12 tahun ya, itu setiap hari itu mereka ke Bundestag ya, itu artinya itu seperti, gedung gedung MPR lah ya kalau di Indonesia ya. Nah, yang namanya Bundestag semua warga boleh mengunjungi, boleh duduk di sana mendengarkan perdebatan-perdebatan setiap hari yang terjadi di dalam parlemen itu ya. Nah, jadi, eee, partai oposisi Jerman itu bukan sembarang partai, itu bukan partai kaleng-kaleng, teman-teman. Mereka itu di dalamnya banyak para ahli ekonomi, banyak para ahli, geopolitik, ahli, hukum, ahli pemerintahan, eee, ahli-ahli banyak yang diperlukan oleh negara ini. Tapi karena sistem, demokrasi di Jerman itu adalah sistem parlemen, walaupun suara, untuk partai oposisi ini mendapatkan suara itu di atas 21% itu sangat mengejutkan teman-teman. Karena bedanya hanya sedikit dengan 3 partai koalisi ya. Masing-masing 3 partai koalisi itu malah cuman satu yang bisa menandingin partai oposisi ini, yaitu CDU. Nah, atau CSU ya, karena mereka punya nama yang berbeda, 2 nama yang berbeda tapi mereka partai yang sama. Nah, karena di Bayern sama di, daerah-daerah bagian itu, mereka itu namanya lain, tapi partainya satu, sama. Jadi, 2 partai yang lain yang Green Party sama SPD itu, persentase mereka kalah dengan, partai oposisi yang namanya, AfD ya, Alternative für Deutschland ya. Jadi, pemimpin AfD ini adalah, seorang yang sangat gigih. Kalau saya boleh memberi pendapat saya, dia itu adalah sangat patriotik ya orangnya, dan dia itu, membeberkan kenyataan dan dia itu punya bukti dan programnya itu sangat bagus. Karena program mereka itu sudah mereka rancang dan mereka susun belasan tahun dan mereka mau merealisasikannya di Jerman. Tapi teman-teman tahu bahwa partai koalisi berkuasa di Jerman, apalagi sistem parlemennya, walaupun Anda punya suara yang besar, tapi Anda tidak bisa memerintah karena 3 partai ini tidak mau bergabung dengan partai oposisi ini. Nah, itulah sistem di Jerman. Nah, jadi banyak warga merasa, sudah tidak bisa lagi sistem seperti ini. Nah, mau tidak mau, ya partai alternatif ini harus bisa berjuang sampai titik keringat darah terakhir, yaitu bisa memenangi, melampaui suara 3 partai koalisi yang digabung, dia bisa melampaui suara dari gabungan ini. Itu sangat tidak gampang teman-teman, karena kita tahu bahwa di Jerman, penduduknya itu ya, warganya itu sudah menua ya. Sedangkan, para warga yang lanjut usia itu kebanyakan, sebagian besar, persentase yang sangat besar mereka itu, sangat, patuh dan sangat setia kepada partai yang sudah dia pilih dari sejak dahulu. Apalagi mereka mendengarkan berita media dari, eee, pemerintah yang selalu menyaring, memfilter, dan tidak memberitakan yang sebenarnya. Saya ambil satu contoh ya, teman-teman ya. Yaitu baru minggu yang lalu terjadi sebuah protes, sebuah demo yang sangat besar di depan kantor parlemen di Berlin. Itu demo tentang apa, teman-teman? Mereka berteriak, mereka meminta untuk menurunkannya supaya, kanselir yang sekarang, yang mereka anggap tidak bisa memerintah dan
Jerman semakin hari semakin bobrok, bahkan mereka mengatakan beliau lebih parah dari, kanselir yang mendahului dia, yaitu Olaf ya. Nah, Olaf Scholz, jadi lebih parah dari dia. Padahal si Olaf juga, karena tidak bisa memimpin dengan baik, akhirnya rakyat tidak mau memilih dia lagi. Dan sekarang si Merz lebih parah dari dia. Jadi mereka minta harus turun, kalau enggak negara ini akan menjadi lebih parah ekonominya, sosial ekonomi, geopolitiknya, semuanya dan keamanannya itu lebih parah. Anda tahu demo besar seperti ini tidak ada di TV, tidak ada di surat kabar, tidak ada di media, stream lainnya, mainstream-nya di Jerman. Jadi saya tahu dari mana? Saya dan suamiku Raina tahunya dari Instagram, dari YouTube, dari TikTok. Nah, karena ada temannya, koleganya yang juga streamer, makanya ini bukan berita bohongan, teman-teman. Tapi berita ini tidak ada di media yang mainstream, teman-teman. Jadi adanya di berita independence, di TV independence, teman-teman. Nah, jadi menurut mereka ini bukan demokrasi lagi, freedom of speech ya, bebas berbicara itu sudah tidak berlaku. Karena para wartawan yang netral, para wartawan yang bebas berbicara itu tidak diberikan kesempatan untuk bebas berbicara menurut mereka ya. Jadi teman-teman ini adalah salah satu saja ya, demo yang sebagai contoh ini ya, belum lagi tentang keamanan, tentang kriminal yang terjadi itu banyak sekali. Saya tidak perlu membeberkannya atau membicarakannya di topik hari ini. Saya cuman pengen berbagi itulah kenyataan realita yang terjadi di Jerman. Jadi sebenarnya, si Merz ini tidak bisa menang pada tahun yang lalu, tapi karena dia berjanji dan, sebagian besar rakyatnya masih percaya kepada partai CSU dan CDU ini ya. Jadi beliau berjanji bahwa beliau akan melaksanakan apa yang diinginkan oleh rakyat, yaitu pertama mendeportasi para imigran gelap, para kriminal, para imigran yang tidak berdokumen dan sebagainya yang radikal, yang punya ideologi yang sangat radikal, yang sangat ekstrim, macam-macam dan sebagainya. Teman-teman kalau sudah pernah menonton vlog-vlog saya yang tentang realita di Jerman, tentang sekitar Eropa, tentu Anda sudah tahu karena saya sudah pernah memberitakan sedikit banyak ya. Jadi sebenarnya si Friedrich Merz ini tidak bisa menang di dalam pemilihan umum tahun lalu, tapi karena dia berjanji dan dia berjanji kepada rakyatnya, dan program yang dia tunjukkan itu adalah program ciplakan, teman-teman. Karena tidak mungkin dia dalam waktu yang pendek begitu ya, dia bisa menyusun program untuk partainya. Itu adalah program yang dia copy dari AfD. Jadi program AfD begitu bagus. Nah, jadi kalau Anda tidak tahu apa yang terjadi yang sebenarnya di antara partai ini, kita jangan sembarang bicara karena partai AfD ini bukan partai main-main, dia bukan partai yang kaleng-kalengan, bukan ya. Jadi coba Anda baca dulu programnya baru Anda angkat bicara ya. Memang saya tahu banyak yang sinis sama AfD ya. Saya sebenarnya netral untuk semua partai, tapi saya berbicara apa adanya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi di sini saya meminta kepada para penonton ya, untuk saya berbicara tentang apa kejelekan tentang Jerman. Saya tidak bisa mencari-carinya ya supaya
channel saya itu ditonton orang, banyak clickbait-nya ya. Tidak, aku tidak memerlukan hal seperti ini. Nah, karena ini tidak baik untuk diri saya sendiri, juga untuk Jerman. Nah, jadi teman-teman sebenarnya, politik Jerman itu ya tidak seserius yang Anda bayangkan lah. Banyak negara-negara lain ya di Eropa atau di luar Eropa itu bahkan lebih parah dari Jerman kan. Jadi saya tidak perlu berbicara atau membicarakan negara-negara mana, tidak perlu karena hari ini topiknya yaitu tentang Jerman ya. Jadi di, vlog-vlog berlalu saya juga sering mengingatkan kepada teman-teman, sebenarnya, bagi orang luar Jerman itu masih baik, apalagi bagi kita Indonesia ya. Kita, memandang Jerman itu masih jauh lebih baik dari banyak negara. Nah, jadi kita berbicara jujur saja teman-teman ya. Jadi cuman orang warga Jerman itu merasa, negaranya itu semakin hari ya, dari tahun ke tahun itu semakin mundur karena mereka membandingkannya dengan negaranya sendiri, bukan membandingkannya dengan negara orang lain ya teman-teman ya. Heeh, begitu. Jadi, semoga apa, pembahasan saya hari ini ya, eee, bisa memberi pengertian kepada teman-teman ya, yang pengen mendengar apa saja kejelekan dari Jerman ya. Setiap negara itu ada baik dan ada buruknya, teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat kenyataannya tidak separah yang kita bayangkan ya, jadi itu tidak perlu diberitakan teman-teman. Memang kenyataan bahwa Jerman kalau dibandingkan dengan 10 sama 15 tahun yang lalu memang sudah jauh berbeda. Saya tidak perlu ngomong jauh-jauh ya, yaitu kota yang selalu saya kunjungin setiap hari Jumat. Jadi itu saya bukan turis di sana ya, saya ada, kegiatannya. Jadi berarti setiap minggu yang saya lihat itu adalah yang berulang kali sudah saya lihat selama 5 tahun teman-teman, baru saya masukkan ke vlog saya. Jadi bukan karena saya sehari ke sana lalu saya beritakan, enggak teman-teman. Jadi vlog yang dulu itu, yang berlalu itu yang Anda lihat ya, yang saya sambil jalan sambil bicara, itu benaran teman-teman. Nah, saya masih belum sempat, eee, menunjukkan ke teman-temannya kenyataan yang sebenarnya. Itu kotanya sudah beda dengan kota 15 atau 10 tahun yang lalu teman-teman. Itu lebih kotor teman-teman. Nah, untung saja ya danau-danaunya sama sungai-sungainya belum ada sampahnya ya teman-teman. Kalau itu sampai ada sampahnya, nah itu Jerman sudah parah ya, sudah parah ya. Jadi teman-teman, saya belum sempat foto atau memvideo, sampah yang bergelimpangan di dalam kota loh teman-teman, di sekitar, eee, katedral itu. Pokoknya di pusat kota itu. Ada botol pecah, botol bir yang sudah pecah, ada yang just tinggalin saja di lift, birnya itu, berjatuhan begitu. Itu sudah pernah saya lihat teman-teman. Jadi menurut, teman-teman Jerman kami yang tinggal di sekitar juga suami saya, dulu Jerman tidak seperti itu, ini kenyataan teman-teman. Kami juga bukan menyalahkan karena sudah banyak pendatang ya, karena, sama saja ya kalau Anda sudah datang ke Jerman, Anda sudah tinggal lama, Anda adalah warga Jerman. Jadi saya menyebutkannya sebagai warga Jerman ya. Jadi menurut saya, eee, si mereka marah ya, orang-orang Jerman itu marah warganya, karena si Merz berjanji mau mendeportasikan, imigran-imigran yang tidak berdokumen, yang gelap, yang masuk tanpa izin dan sebagainya, yang curi masuk, yang dari Afrika, yang dari Timur Tengah, yang dari Pakistan juga ada, banyaklah macam-macam juga dari,
negara sekitar ya. Ya dari negara sekitar tidak begitu banyak, yang paling banyak itu ya yang paling dibebaskan itu yang dari Timur Tengah dan Afrika, teman-teman, yang Afrika Utara ya. Jadi ya dan kriminal-kriminal yang terjadi yang mengheboh-hebohkan itu kebanyakan terjadi dari kriminal yang dilakukan oleh imigran dari Afrika Utara dan Timur Tengah. Kebetulan dari sana yang paling banyak teman-temannya. Walaupun dari warga Jerman sendiri ada kriminalnya, tapi mereka mengambil proporsi persentasenya, mereka bandingkan lebih parah sekarang setelah banyak pendatang yang datang karena kebanyakan kriminal itu yang dilakukan oleh mereka, teman-teman. Banyak, bukan hanya dengan pembunuhan dengan pisau dan sebagainya. Itu ada juga perampokan, juga ada pencurian, juga ada pemerkosaannya, juga ada pokoknya mengganggu wanita-wanita yang jalan sendiriannya. Itu banyak, teman-teman. Tapi karena media mainstream tidak menyiarkannya, jadi warganya ya tidak tahu karena yang mereka tonton itu kan dari mainstream, teman-teman. Apalagi para warga yang sudah lanjut usia, yang sudah tinggi usianya, itu mereka mana ada nonton Instagram, mereka mana ada nonton YouTube dan eh, Telegram dan sebagainya, mereka kan nggak punya, teman-teman. Ya mereka tonton setiap harinya yaitu baca koran sama media mainstream yang ada di TV. Nah, jadi karena proporsi persentase penduduk yang sudah menua itu lebih banyak dari yang muda, tentu saja partai yang berkuasa tetap menang, teman-teman, karena mereka pasti memilih mereka waktu pemilu, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah perjuangan yang sangat susah bagi partai oposisi ya, teman-teman ya. Heeh. Jadi begitulah, teman-teman, berita hari ini yang bisa saya eee, perbincangkan dengan teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya tidak menjelek-jelekkan Jerman, saya sangat bersyukur dengan negara ini, saya bisa tinggal di negara ini. Saya tetap menjunjung sebuah peribahasa, yaitu di mana kaki Anda berpijak, disitulah langit Anda junjung ya, teman-teman ya. Jadi bagi saya Jerman masih negara yang terbaik yang pernah saya tinggal ya selama hidupku. Saya masih sangat mencintai Jerman, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Jika Anda punya pendapat atau tanggapan yang berbeda dengan saya maklumin. Tidak apa-apa, Anda boleh cantumkan di komentar ya. Kita semua bebas berpikir, bebas mengeluarkan pendapat kita asalkan dengan sopan ya, teman-teman ya. Jadi di lain waktu saya akan cari lagi waktu ya. Eh, Kebetulan hari ini karena saya off day, saya bisa ambil sedikit waktu ya untuk berbincang-bincang dengan teman-teman. Saya akan sediakan waktu ini lagi di lain kesempatan ya, teman-teman. Terima kasih Anda telah menyimak sampai di sini. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye. I love you. I love you.